Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, peserta simposium telah hadir bersama kita. Luar biasa. Hari ini kita mendapat pencerahan yang sangat PTP ya. Konten-konten tentang bagaimana menjadi PTP profesional. Tadi pagi diawali oleh Prof. Atwi yang beliau juga pernah menjadi rektor UT, kemudian ada muridnya gitu ya Prof ya. Tadi Pak Eko Indrajit, Profesor, dan kemudian bersama kita hadir Profesor Ojat Darojat, MBus PhD, Rektor UT periode 2021-2025. Nah, Ibu Bapak, beliau akan menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh. Nah, ini tren ya, tren saat ini. Dan bagaimana peran kontribusi PTP dalam pengembangan dan penerapannya. Kami persilahkan Prof. Ojat untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Bu Garti, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Pur dan kawan-kawan dari Pusdatin, juga peserta hadirin yang hadir baik secara virtual maupun secara luring di Hotel Intercontinental. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua sehingga kita bisa diberi kesehatan dan kelapangan waktu untuk hadir dalam forum ini. Sesuai dengan undangan yang diberikan oleh panitia kepada saya akan pada saat ini memfokuskan perhatian untuk diskusi lah bareng-bareng, share pemahaman saya, pengalaman saya terkait dengan pembelajaran jarak jauh serta peran dan kontribusi instructional designer atau pengembang teknologi pembelajaran dalam pengembangan dan penerapannya dalam konteks pendidikan jarak jauh atau distance education. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bu Garti, saya alhamdulillah saat ini sedang diberi amanah sebagai Rektor UT yang periode kedua. Sebenarnya periode pertamanya dulu 2017 sampai dengan 2021 dan sekarang melanjutkan periode yang kedua. Nah, sangat erat hubungan antara peran PTP atau ID dengan perkembangan UT. Kalau UT didirikan 37 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 September 1984, kemudian berevolusi sampai dengan saat ini, maka prestasi capaian yang diperoleh UT saat ini tidak lepas dari peran PTP. Sangat penting, sangat strategik, karena perkembangan yang dicapai oleh UT saat ini juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya terkait dengan perkembangan teknologi pembelajaran. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa pendidikan jarak jauh telah berevolusi dalam 5 tahapan, tapi tergantung juga kalau Taylor nyebutnya 3 tahapan, tergantung referensi mana yang kita pakai gitu kan. Dulu di awal-awal ketika didirikan kita lebih banyak memberikan layanan dalam bentuk distribusian bahan ajar learning materials dalam bentuk modul atau buku materi pokok yang kita sampaikan kepada mahasiswa yang tersebar di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Komunikasi dengan mahasiswa dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan kadang-kadang kantor pos, surat menyurat, korespondensi dengan mahasiswa kita. Nah, kadang-kadang itu suratnya sampai, tapi kadang-kadang juga tidak sampai. Karena mahasiswanya kebetulan ketika dia pindah alamat, tidak mengupdate perubahan alamat tersebut di dalam sudut record system kita. Jadi akhirnya suratnya berkarung-karung kembali lagi ke Pondok Cabe. Jadi pada saat ini, kualitas pembelajaran jarak jauh boleh dikatakan tidak begitu bagus. Apalagi kalau dikaitkan dengan student engagement, keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
modul atau bahan ajar tercetak menjadi satu-satunya sumber bahan belajar utama bagi mahasiswa UT. Ketika mahasiswa ada masalah, tidak paham tentang bahan ajar yang dipelajarinya, komunikasi dengan fasilitator, apakah itu dosen, tutor, dan lainnya, itu juga sangat sulit. Atau dengan mahasiswa yang lainnya. Karena dukungan teknologi pada saat ini masih sangat terbatas. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, apalagi pada saat ini, maka kualitas pembelajaran jarak jauh itu sangat bagus dilihat dari berbagai aspek. Pada saat ini kita melihat bahwa layanan pendidikan jarak jauh yang diberikan oleh UT kepada masyarakat, kita kembangkan dalam berbagai kategori, dalam berbagai modus sesuai dengan segmen mahasiswa yang kita layani. Bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang berdomisili di kota-kota besar, yang punya akses internetnya bagus, dia juga punya device untuk mengakses ke informasi tersebut, ke internet tersebut, maka dia bisa secara optimal memanfaatkan UT online. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di puncak gunung, di lembah ngarai, di pinggir pantai, yang tidak punya akses ke jaringan, kita juga menyediakan berbagai bahan pembelajaran yang bisa diakses oleh mereka, terutama bahan-bahan ajar yang tercetak, bahan ajar yang terekam, atau juga yang tersiar. Jadi sangat tergantung kepada segmen pasien kita. Karena UT memang didesain oleh pemerintah untuk menjawab tantangan yang pertama adalah pemerataan pendidikan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Tidak boleh di Indonesia ada anggota masyarakat yang tidak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Itu makna kata terbuka dalam branding universitas terbuka adalah mengacu pertama itu kepada people, kepada orang. Siapapun mereka, laki-laki, perempuan, tua, masih muda, dan sebagainya. Ketika mereka ingin melanjutkan perguruan tinggi, mereka harus punya kesempatan itu kepada people, termasuk able dan disable juga boleh. Tapi tergantung kepada kapasitas kita. Kalau UT sekarang baru bisa melayani orang-orang yang tunanetra, gitu ya. Tapi belum semuanya yang disable yang lainnya. Harus punya kesempatan melanjutkan, jadi merujuk kepada orang, kepada people. Makna kata terbuka yang kedua merujuk kepada place, kepada tempat. Dimanapun mereka berada, mereka harus punya akses ke pendidikan tinggi. Perguruan tinggi, kampus harus hadir di tengah-tengah mereka, termasuk walaupun mereka misalkan tinggalnya di balik gunung. Itu. Jadi UT memang didesain bagi mahasiswa, bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampuslah yang akan datang ke rumah-rumah mereka. Dalam teori dan pendekatan pendidikan jarak jauh ada yang teori yang dikembangkan oleh Charles W.D. Meyer. Ada sebuah buku yang namanya Learning at the Back Door, belajar di belakang pintu. Jadi dalam konteks jarak jauh, mahasiswa tidak usah meninggalkan rumahnya. Mereka bisa belajar di rumahnya dari mulai dengan registrasi sampai dengan pelaksanaan ujian, dan itu terbukti saat ini. Mahasiswa UT mereka bisa registrasi secara online di rumahnya. Mereka juga bisa membuatkan bahan ajar digital UT dari rumahnya. Mereka juga bisa melaksanakan pembelajaran baik secara sinkronus maupun asinkronus dari rumahnya. Dan juga mereka bisa ujian akhir semester dari rumahnya dengan memanfaatkan sistem ujian online berbasis web yang dilengkapi dengan online proctoring. Jadi proktor-proktor itu sekarang tidak usah datang ke ruang-ruang ujian, tapi diawasi oleh mesin. Dan itu terobosan terbaru kami. Di mana pada pelaksanaan ujian, mereka bisa ujian di rumahnya dengan gadget yang mereka miliki, dengan device yang mereka miliki, mereka bisa ujian sekarang. Tentu banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, bagaimana UT mendeteksi kecurangan? Nah, pada era saat ini itu nggak ada masalah. Karena UT dalam aplikasi online proctoring yang kita kembangkan, termasuk di dalamnya ada yang pertama dilengkapi dengan face recognition, aplikasi pengenal wajah. Jadi kalau misalnya mahasiswanya itu bukan mahasiswa UT, kan kelihatan dari wajahnya, oh ternyata ini dibantu oleh Pak Lurah atau yang lain suaminya. Kalau perempuan misalkan ibu dibantu oleh suaminya barangkali yang lebih pintar.
atau oleh anaknya yang sedang kuliah, tidak sesuai wajahnya dengan database wajahnya yang terekam di dalam SRS-nya UT, Student Record System-nya UT. Otomatis nanti ada kotak sebelah kanan atas berkedip-kedip warna kuning, artinya peserta ujian tersebut terindikasi melakukan kecurangan dalam ujian. Bukan yang harusnya aja joki. Ketika ada bayangan yang bergerak, ada suara yang terdengar, atau ketika mereka akses ke search engine yang lain, misalnya Google atau apapun, itu terdeteksi oleh aplikasi kita. Jadi kalau sekarang pada saat pandemi gitu kan, terjadi masalah atau isu di lembaga-lembaga pendidikan, penyelenggara pendidikan, apakah itu di perguruan tinggi atau jenjang pendidikan yang di bawahnya, terkait ini, UT sudah punya jawabannya. Seperti itu. Ini karena kemajuan teknologi pada saat ini. Juga dalam layanan tutorial, baik secara sinkronus maupun asinkronus pada saat ini. Layanan yang sinkronus itu, yang asinkronus kadang-kadang oleh kita yang dengan chatbot itu kan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang disampaikan oleh misalnya mahasiswa. Ketika mereka itu bisa kita lakukan, tidak selalu menunggu kehadiran tutor. Ada interaksi seperti itu. Jadi sekarang pada saat ini insya Allah student engagement dalam konteks jarak jauh kita semakin bagus, semakin intensif. Jadi kualitas pembelajarannya akan semakin bagus. Jadi dalam konteks ini dan melihat tren pendidikan ke masa depan, rasa-rasanya pendidikan yang terjadi di ruang-ruang kelas yang terjadi ini dirasa kurang memadai lagi, sudah tidak memadai lagi. Harus ada alternatif baru yang bisa menggabungkan, tapi ini bukan substitusi, ini bersifat komplementer, saling melengkapi. Karena mungkin juga adalah konteks pendidikan jarak jauh, ada nature materi yang memang harus hanya dibahas secara tatap muka. Untuk kegiatan praktik dan praktikum, misalnya yang terkait dengan masalah bau dan sebagainya, itu kan harus di bau tuh nggak bisa melalui screen komputer kan? Baunya misalkan bau kurang sedap atau baunya sedap, wangi dan sebagainya itu. Jadi ini merupakan cara-cara baru yang kita lakukan dalam rangka melayani mahasiswa sesuai dengan kemajuan yang dicapai dalam teknologi, terusnya teknologi pembelajaran. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara jarak jauh, kadang-kadang ini juga terjadi di tempat saya. Kita banyak sekarang terlibat dalam praktek pemberian pembelajaran secara jarak jauh. Tapi kita itu kadang-kadang sangat kering, tidak paham konsepnya, tidak paham teorinya. Padahal, agar kita di-guide dengan teori dan konsep yang supaya bisa praktek dengan baik jarak jauh, kan harus di-guide dengan teori, dengan konsep. Pemahaman tentang konsep dan materi teori yang bagus, insya Allah akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebaiknya jarak jauh itu dilaksanakan. Nah sekarang tuh banyak kan tidak, orang-orang hanya latah saja melihat prakteknya seperti ini, lalu mereka lakukan. Jadi tidak di-guide gitu dengan norma, kaidah, konsep, teori. Padahal ketika kita memindahkan interaksi dari ruang-ruang kelas tatap muka, bagaimana sekarang disiarkan secara online melalui sebuah screen komputer, itu kan ada strateginya, ada caranya. Ada quality guideline yang memandu bagaimana cara mengembangkan bahan ajar yang akan dikemas learning delivery-nya secara online. Nah, oleh karena itu kita butuh pemahaman tentang teori pendidikan jarak jauh. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ini beberapa, tidak semuanya ya. Di sini ada satu tokoh namanya Charles Wedemeyer. Memang Charles ini seorang perokok berat ini. Dari Amerika, dari Wisconsin University. Dia melahirkan teori Autonomous and Independent Learning Theory. Charles Wedemeyer. Ini tokoh klasik pendidikan jarak jauh. Kalau teman-teman sering mendengar di jarak jauh itu prinsip belajarnya independent learning atau pembelajaran mandiri. Itu karena pengaruh ini nih, pengaruh teori dari Charles Wedemeyer ini. Jadi kadang-kadang semua hal itu disimplikasi menjadi pembelajaran mandiri. Termasuk misalnya dalam jarak jauh itu mahasiswa harus pandai mengatur waktu.
Itu disebutnya dengan independent learning atau mandiri. Bukan. Padahal itu merupakan bagian dari self-managed learning, misalnya seperti itu. Self-directed learning. Jadi macam-macam sebenarnya. Bukan hanya independent learning aja. Tapi karena pengaruh ini yang sangat kuat, sehingga di tanah air ini yang sering saya dengar itu pembelajaran mandiri, pembelajaran mandiri. Padahal sebenarnya itu hanya salah satu, itu saja. Hanya salah satu mainstream saja. Hanya satu teori saja. Itu ya. Ini Charles Wedemeyer. Nah, dia menyampaikan bahwa the soul of distance education is student independence, the adoption of technology as a way to implement that independence. Jadi menurut dia, katakanlah apa itu, spiritnya, gitu kan, atau ruh dari pendidikan jarak jauh itu adalah masalah kemandirian. Kemandirian. Makanya kalau di jarak-jarak disebut-sebut apa prinsip belajar mandiri, karena itu pendapat dari dia itu. Mandiri itu apa? Artinya apa? Mandiri bukan artinya belajar sendiri, tapi dia bisa belajar juga dalam kelompoknya, bertanya kepada dosennya, macam-macam gitu kan. Seperti yang dilakukan oleh UT pada saat ini. Otonomus, ada otonomi. Otonomi itu maksudnya di sini apa? Otonomi itu adalah ketika dia misalnya, oh saya pada semester 8 saya tidak akan mengambil beban optimal 24 SKS, saya hanya mengambil misalkan 2 SKS saja, atau mungkin hanya 2 mata kuliah saja. Di pendidikan jarak jauh itu boleh. Kalau di tetap muka kan harus beban optimal sampai 20, mungkin sampai 24 gitu. Tapi di UT, ketika seorang mahasiswa sibuk hanya mengambil 1 SKS saja, itu boleh. Jadi disesuaikan dengan kapasitas mereka masing-masing. Jadi konteks merdeka belajar sebenarnya oleh UT itu sudah ditetapkan lama, termasuk juga pemanfaatan mata kuliah bersama yang diambil, yang ditawarkan oleh prodi, ditawarkan juga di prodi yang lain. Nah di UT itu alhamdulillah tidak ada yang namanya drop out, seperti itu.